يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 212, 23 Safar 1443 Hijriah atau 1 Oktober 2021 Masehi, dengan judul Mewaspadai Bahaya Komunisme. Setiap bulan September, kaum muslim di negeri ini selalu diingatkan dengan tragedi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965. Saat itu PKI dengan menggunakan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI. Peristiwa yang terjadi pada bulan itu hanyalah rangkaian dari gerakan makar kelompok komunis di tanah air. Secara bertahap, para pengikut komunis atau PKI melakukan berbagai intimidasi, pelecehan agama, bahkan kekerasan dan pembunuhan bagi yang menentang ideologi komunisme, terutama yang berasal dari umat muslim. Ribuan muslim khususnya santri dan kiai diculik dan dibunuh secara keji. Karena itu kaum muslim harus selalu mewaspadai penyebaran ideologi sesat ini, apalagi belakangan muncul keinginan segelintir orang yang ingin menghidupkan lagi paham tersebut. Komunisme tidak mati. Sebuah ideologi tidaklah punah dari muka bumi selama masih ada penganutnya. Begitu pula dengan komunisme. PKI memang telah dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Komunisme sebagai ideologi juga sudah dilarang. Namun simbol-simbolnya sering dijumpai di masyarakat. Berbagai pertemuan dan kajian seputar komunisme juga terus berlangsung. Malah ada seorang anggota DPR yang orang tuanya anggota PKI secara terbuka membuat buku berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Mereka juga melakukan sejumlah langkah agar komunisme dan PKI bisa kembali eksis di tanah air. Pertama, dengan memutarbalikkan sejarah. Para pendukung komunisme paham bahwa umat muslim di tanah air trauma dengan kekejaman PKI. Untuk itulah mereka melakukan upaya memutarbalikkan sejarah. Sering mereka menyatakan bahwa mereka justru korban, bukan pelaku pemberontakan. Mereka juga mengklaim banyak anggota dan simpatisan PKI yang dibunuh oleh aparat maupun oleh umat muslim. Pada 2016, di Jakarta diselenggarakan Simposium Kerukunan Nasional yang diselenggarakan Lemhanas. Dihadiri oleh sebagian besar ex-PKI dan para pendukungnya. Mereka menyuarakan bahwa PKI tidak bersalah. Mereka menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk meminta maaf, melakukan rehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada anggota PKI yang menjadi korban pada tahun 1965. Tindakan ini menutupi fakta kalau PKI telah melakukan pembunuhan secara sistematis terhadap siapa saja yang dianggap musuh, terutama umat Islam. Pada tahun 1948, di bawah pimpinan Musso, Amir Syafruddin dan DN Aidit, PKI melancarkan serangan terhadap umat muslim. Pondok-pondok pesantren seperti pesantren Takeran dan Gontor diserang dan dirusak. Kitab Al-Quran dirobek dan diinjak. Kitab-kitab kuning juga turut dimusnahkan. Ribuan warga, terutama kiai dan santri, aparat keamanan dan aparat pemerintah dieksekusi dengan cara keji. Jasad mereka dibuang ke berbagai tempat, termasuk ke dalam sumur-sumur dalam keadaan sudah rusak. Kedua, berupaya mencabut TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 yang melarang keberadaan PKI dan paham komunisme. Berkali-kali sejumlah kalangan mendesak pencabutan tersebut dengan alasan rekonsiliasi nasional. Maka negara harus mengayomi semua pihak termasuk para penganut ideologi komunisme. Ketiga, menyerang Islam dan para ulama lurus. Sejak ideologi komunisme berdiri, permusuhan dan kebencian diarahkan pada Islam dan kaum muslim. Tokoh-tokoh pendiri komunis seperti Lenin ataupun Stalin menampakkan permusuhannya terhadap agama. Usai revolusi Bolshevik, Lenin dan Stalin membunuh jutaan muslim, termasuk imam masjid dan ulama di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Masjid-masjid dan madrasah ditutup. Ada juga yang dijadikan kandang babi oleh pemerintah komunis. Pengajaran agama Islam sudah jelas dilarang. Di tanah air, pada masa Orde Lama atau Orla, kebencian PKI dan para pendukungnya terhadap umat Islam dan ormas-ormasnya ditampakkan dengan menghina ajaran Islam seperti membuat pentas seni dengan judul Matine Gusti Allah dan Gusti Allah Mantu.
Tokoh-tokoh PKI juga menghasut pemerintah Orde Lama untuk membubarkan Partai Islam Masyumi dan menangkapi tokoh-tokohnya. Sejumlah ulama dan tokoh Islam seperti Buya Hamka, M. Natsir, dan Kiai Haji Soleh Iskandar dipenjara tanpa pengadilan. Selain mengalami penyiksaan di dalam penjara, keluarga mereka juga dimiskinkan atas perintah rezim Orde Lama. Kini, berbagai serangan dan hinaan terhadap ajaran Islam kembali marak. Penghinaan terhadap bendera tauhid, cacian terhadap para santri penghafal Quran, tuduhan terhadap Islam sebagai agama kearab-araban, sebutan kadrun atau kadal gurun, menentang penerapan syariah Islam, memusuhi hukum jihad dan kewajiban khilafah. Dan tragisnya, tak sedikit kaum muslim yang ikut-ikutan menyerang agama mereka sendiri. Dalilnya adalah membela tanah air dari ajaran asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kecemasan umat juga bertambah dengan berkali-kali terjadi serangan terhadap para mubaligh dan ustadz di tanah air. Serangan terhadap ulama, mubaligh, dan tokoh Islam kini terulang terjadi. Semua pelakunya dinyatakan sakit jiwa. Apakah serangan ini adalah kebetulan belaka? Sementara seorang tokoh intelijen, Suripto, mengatakan orang gila bisa digerakkan untuk melakukan operasi penyerangan. Kembali pada Islam. Dengan menelusuri sejarah, kita akan melihat bahwa menguatnya komunisme di tanah air disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya pembiaran terhadap ideologi komunisme hingga terus berkembang, termasuk membiarkan berbagai sikap anti ulama lurus, anti syariah, anti Tuhan, juga adu domba antar kelompok masyarakat. Kedua, komunisme berkembang karena kelemahan pemahaman Islam di tengah umat dan kurangnya kesadaran politik Islam. Tidak sedikit muslim yang menganut ideologi komunisme dan memperjuangkannya tanpa tahu kebatilan dan kesesatannya. Komunisme adalah ideologi batil, sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam, baik dengan akidah maupun syariatnya. Begitu pula haram hukumnya bergabung dengan kelompok yang menganut dan memperjuangkan komunisme. Dasar dari paham komunisme adalah materialisme, yakni meyakini materi sebagai asal kehidupan dan menolak Allah sebagai Al-Khaliq. Bahkan komunisme mengajarkan kebencian pada agama dan pada umat beragama. Ideologi ini menghalalkan kekerasan untuk perubahan masyarakat, terutama menyerang dan membunuhi para ulama. Sementara itu, Islam adalah agama dan sistem kehidupan yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan. Seorang muslim juga wajib mengimani tidak ada agama, aturan, dan ideologi yang diterima Allah kecuali Islam. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19, Allah SWT berfirman, "Sungguh agama yang diterima dan diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." Imam Ibnu Katsir menerangkan, ayat ini merupakan kabar dari Allah SWT bahwa tidak ada agama seseorang yang diterima di sisinya selain Islam. Dengan demikian, haram seorang muslim yang mengaku beriman mengerjakan sholat dan saum tetapi meyakini komunisme sebagai sistem kehidupannya atau aturan politik dan ekonominya. Sebab Allah SWT telah memerintahkan setiap muslim untuk mengamalkan seluruh syariah Islam secara totalitas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian." Demikian pula haram hukumnya bagi umat Islam membela ideologi selain Islam, seperti komunisme dan kapitalisme. Haram pula menyebarkannya, memfasilitasi ide-ide mereka, apalagi ikut-ikutan memusuhi agama Islam. Dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah SWT mengingatkan, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." Selain komunisme, sesungguhnya umat juga sedang terancam oleh ideologi kapitalisme yang sedang mencengkram negeri ini. Kapitalisme liberalisme melalui para pengusungnya secara sistematik telah menguasai kekayaan alam kita. Negeri ini juga dijajah lewat utang luar negeri. Dan pada saat yang sama, kehidupan sosial umat dihancurkan dengan budaya liberalisme seperti perzinahan, LGBT, dan lain-lain. Wahai kaum muslimin, sadarlah bahwa berbagai keburukan yang menimpa umat pada hari ini disebabkan umat telah menjauh dari Islam, merasa cukup dengan ibadah dan akhlak semata, tapi enggan berislam secara kafah. Inilah pangkal kerusakan umat yang sebenarnya.
Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, "Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa." Karenanya, bila umat ingin selamat dari ancaman komunisme juga kapitalisme liberalisme, kembalilah pada Islam kafah. Islam harus kembali diterapkan dan dijadikan sistem kehidupan. Hanya Islamlah satu-satunya sistem kehidupan yang mulia dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.